Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Aku Dapalai dan kakak Tasya di hari ini. Katong sudah siap untuk sekolah Minggu di hari ini? Kalau sudah siap adik-adik, jangan lama-lama lagi, mari katong mulai katong sekolah Minggu. Sebelumnya adik-adik katong melandasi semua proses di hari ini dengan berdoa Katong berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat anugerah, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di hari ini pada anak-anak subjenjang anak kecil 3. Kami akan mulai proses sekolah minggu online kami Bapa. Kami minta Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Allah yang kudus, agar materi yang disampaikan firman Tuhan yang dibaca dan didengar dapat kami pahami dan melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, katong punya firman Tuhan terambil dari pertama Timotius 4 ayat 13 sampai 16. Katong baca sama-sama adik-adik. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan kasih karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian firman Tuhan adik-adik. Hari ini katong punya pokok bahasan mendaya gunakan kasih karunia. Dengan 3 tujuan khusus. Yang pertama, menjelaskan situasi yang dihadapi Timotius. Yang kedua, menjelaskan peran Paulus dalam mendayagunakan kasih karunia Allah. Dan yang ketiga, menyebutkan contoh dalam mendayagunakan kasih karunia Allah. Adik-adik, Timotius adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran. Ibunya Yahudi yang jelas mengajar dia mengenai kitab suci, dan bapaknya seorang Yunani. Dalam 1 Timotius 4 ayat 13 sampai 16 yang tadi katong baca, tergambar rumitnya situasi yang dihadapi oleh Timotius, di mana ia mesti berhadapan dengan orang-orang yang menganggapnya masih muda. Kira-kira pada waktu itu adik-adik umur Timotius 35 tahun. Sementara di Efesus ada pengajar-pengajar sesat yang berpegang teguh kepada silsilah kuno dan bermacam-macam dongeng lama. Angkatan sebelumnya itu adik-adik sudah membakar buku-buku yang kuno itu, tetapi angkatan yang sekarang, angkatan yang muda ini tertarik hatinya kepada buku-buku itu. Bahkan adik-adik dong berusaha untuk menyatukannya dengan ajaran Kristen. Rupanya di Efesus ada pula pengajar sesat dari aliran Yahudi yang sangat mengutamakan Taurat. Mereka mengajarkan bahwa tidak ada kebangkitan daging, maka Kristus tidak benar bangkit. Mereka pun mengharuskan adanya pertarakan, jangan menikah, dan harus mendatangkan berbagai-bagai jenis makanan adik-adik. Terhadap situasi ini, Rasul Paulus mengajarkan Timotius untuk benar-benar menjaga kekudusan hidupnya. Rasul Paulus mengingatkan Timotius akan kasih karunia Allah yang telah berkenan menyelamatkan kehidupan Timotius. Sekalipun Timotius berhadapan dengan situasi yang rumit, namun ia mesti tetap mendayagunakan kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah dalam kehidupannya adik-adik. Untuk itu Timotius harus menjauhi dirinya dari semua kebohongan dongeng atau tahayul. Keteladanan hidup Timotius sebagai seorang pelayan firman Allah mesti dinyatakan secara benar dan tertanggung jawab. Hal ini penting adik-adik Rasul Paulus katakan sebab dengan keteladanan hidupnya yang nyata lewat perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesuciannya, maka ia akan menyelamatkan dirinya dan orang lain yang mendengar pemberitaannya. Jadi Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada Timotius untuk hidup selalu dengan keteladanan lewat perkataan, tingkah laku, lewat kasih, kesetiaan, dan kesuciannya adik-adik.
Maka lewat semuanya itu Timotius bukan cuma menyelamatkan dia pun diri sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain yang mendengar pemberitaan firman lewat Timotius. Keteladanan dari Timotius ini adik-adik akan berbicara lebih keras dan lebih dipercayai daripada apa yang disampaikan. Jadi Rasul Paulus bilang bahwa menunjukkan sikap keteladanan hidup lewat katong punya tingkah laku, perbuatan, katong pun sikap hidup sehari-hari itu akan lebih berbicara keras, itu akan lebih dipercayai daripada apa yang disampaikan adik-adik. Jadi artinya katong bicara, katong bikin, toh katong bukan cuma bicara saja, lalu katong yang bikin akan katong pun kehidupan ada seng, tapi berkata-kata dan bertindak. Keteladanan hidupnya yang akan berbicara lebih keras dipercayai daripada apa yang disampaikan. Jadi Rasul Paulus bilang bahwa meskipun Timotius masih muda, tidak semestinya membuat semakin malu untuk menyatakan kebenaran adik-adik. Di sisi lain Rasul Paulus juga menasihatkan Timotius untuk menjaga kedekatan dirinya dengan kitab-kitab suci sebagai kitab yang telah memberikan kepadanya hikmat dan menuntunnya kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kitab-kitab suci merupakan tulisan yang diilhamkan Allah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Karena hanya dengan pengenalan kebenaran lewat ajaran kitab-kitab suci adik-adik dan kedekatan diri dengan Tuhan lewat ibadah, Timotius tidak akan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat. Nah adik-adik, demikian juga dengan adik-adik. Toh, kalau sudah dengar cerita hari ini tentang Timotius, bagaimana Rasul Paulus memberikan nasihat, kata juga berharap adik-adik bisa melakukan firman Tuhan dalam adik-adik kehidupan. Supaya adik-adik yang terpengaruh dengan berbagai hal yang buruk yang datang dari luar, dan adik-adik selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat adik-adik kehidupan. Misalnya ada teman-teman yang bersedih, atau ada teman-teman yang susah, adik-adik harus membantu dan menolong. Toh, ada anak-anak atau teman-teman yang tidak menghormati orang tuanya, adik-adik juga harus menasihati dia supaya dia menghormati dia punya orang tua. Ada adik-adik yang tidak sayang kepada orang tuanya atau teman-teman yang sayang dia ke orang tua. Nah, adik-adik juga harus memberikan nasihat supaya dia dapat menghargai dia punya orang tua adik-adik. Dan adik-adik juga harus melakukannya supaya adik-adik teman lihat, oh iyo dia bilang beta, berarti dia bikin lah, bukan cuma menegur beta saja. Tuh adik-adik toh. Demikian katong punya materi di hari ini. Semoga adik-adik bisa melakukan firman Tuhan dan materi di hari ini dalam adik-adik punya kehidupan. Sebelum katong berpisah, katong berdoa dulu adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sudah selesai dengan sekolah minggu kami di hari ini. Tuhan Yesus berkati kami dengan firman Tuhan, materi yang disampaikan tentang Timotius dan Rasul Paulus. Boleh anak-anak ini lakukan dalam kehidupan mereka dari hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami minta berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera Mu tinggal menyertai memberkati seluruh kehidupan kami. Mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, sampai baku dapat lagi di hari Minggu yang berikutnya. Dadah.